Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, dalam pidato perdana usai resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus tetap optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari eksternal maupun internal. Prabowo menyebut tantangan dari internal, misalnya Indonesia masih menghadapi kenyataan adanya kebocoran anggaran dan tindakan korupsi yang masih terjadi. Dalam pidato perdana usai resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat besar dan beragam yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Dengan kekayaan tersebut, Prabowo menyebut Indonesia harus menghadapi masa depan dengan optimistis serta berani untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa tantangan bagi Indonesia berasal dari eksternal maupun internal. Dari internal misalnya, ia menyebut Indonesia masih menghadapi kenyataan masih banyaknya terjadi kebocoran anggaran, penyelewengan, dan tindakan korupsi. Untuk itu, Prabowo memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi, salah satunya dengan melakukan perbaikan sistem dan penegakan hukum secara tegas. Tim Liputan IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas sedikit pemirsa mengenai optimisme dan juga tantangan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait optimisme pemirsa, kita mulai dari target pertumbuhan ekonomi 8% yang memang dicanangkan ataupun sudah didengungkan begitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan terkait dengan target 8% tersebut, ini Bappenas ternyata mengusulkan dua skenario untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana yang ditargetkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, menurut Bappenas pemirsa, Indonesia perlu mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar minimal 6% bila ingin keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Dengan visi Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, maka target keluar dari middle income trap kemungkinan besar bisa tercapai lebih cepat. Adapun terkait usulan Bappenas, skenario pertama ini adalah mengejar pertumbuhan ekonomi yang naik perlahan namun konsisten di setiap tahunnya hingga akhirnya mencapai 8% pada akhir masa jabatan Prabowo Subianto. Sementara skenario kedua yakni didesain untuk mengakomodasi keinginan Prabowo agar ada akselerasi ataupun loncatan pada tahun ketiga dan juga keempat masa jabatannya, tepatnya 8,3% pada 2027 dan juga 8% pada 2028. Sedangkan pada tahun 2029 ataupun di akhir masa jabatan ini pertumbuhannya di kisaran 7,8%. Dengan demikian rata-rata selama 5 tahun itu diharapkan sekitar 7,7% tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan di saat yang sama pemirsa, masih terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ekonom senior Kor Indonesia Henry Saparini mengaku optimistis bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 5 tahun mendatang. Meskipun menyatakan optimismenya, namun ia juga menyayangkan terjadinya deindustrialisasi prematur di Indonesia, di mana menurutnya sektor manufaktur Indonesia belum bisa menjadi sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDB selama 25 tahun terakhir, termasuk dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi kemarin. Porsi industri manufaktur Indonesia terhadap PDB pernah menyentuh level 32%, namun kini ternyata hanya mencapai 8%. Dengan kondisi tersebut, ia pun menyimpulkan bahwa pemerintah, baik yang sebelumnya ini ya, kurang menyediakan lapangan kerja, kurang meningkatkan pendapatan masyarakat, dan kurang membangun industri. Sehingga memang sektor manufaktur seharusnya bisa kembali didorong agar kemudian porsinya, kontribusinya bisa menjadi lebih tinggi lagi dan bahkan tadi mencapai level-level yang pernah dicapai sebelumnya. Karena memang salah satu dari mesin pertumbuhan ekonomi adalah sektor manufaktur Indonesia. Sementara itu pemirsa, dalam mendukung upaya pencapaian berbagai target pemerintahan Prabowo Gibran, susunan kabinet pun telah diumumkan.
Sejumlah nama dari kabinet pemerintahan sebelumnya di era Presiden Jokowi begitu ya, bahkan kembali akan bertugas membantu pemerintahan Prabowo Gibran dalam menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan untuk mengetahui lebih jelas, berikut kita simak informasinya. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan daftar menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 5 tahun ke depan. Dalam pengumuman tersebut, sejumlah nama yang merupakan menteri di pemerintahan Joko Widodo kembali mendapatkan mandat untuk bertugas di pos yang sama, khususnya di sektor yang terkait dengan perekonomian. Nama-nama tersebut diantaranya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto yang kembali menjabat Menko Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, dan Bahlil Lahadalia yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dr. Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdul Muti, MED, Menteri Pendidikan. Sebelumnya Prabowo diketahui telah menyaring sejumlah nama untuk masuk dalam bursa calon menteri kabinet pemerintahannya. Nama-nama tersebut telah dipanggil untuk menemui Prabowo di kekediaman pribadi di Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024. Prabowo mengatakan telah cukup lama memantau para calon menterinya untuk berdiskusi dan menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, jika berbicara soal optimisme perekonomian begitu ya di masa pemerintahan Prabowo Gibran, ini tentunya tak bisa kita lepaskan dari nama-nama sejumlah menteri yang sudah bertugas sebetulnya pada pemerintahan sebelumnya di era Jokowi begitu dan kembali ditugaskan untuk di pos yang sama di pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satu nama yang cukup familiar dan tentunya menjadi perhatian pasar pemirsa yakni Sri Mulyani Indrawati. Kita tahu ya, Sri Mulyani ini sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Pemerintahan Jokowi sejak 2016 hingga 2024 dan sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 hingga 2010. Ini berarti Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan dalam 3 periode presiden yang berbeda. Ya, terkait dengan hal ini, pemirsa, Direktur Center of Economic and Law Studies Celios Bima Yudhistira ini menyatakan bahwa Sri Mulyani memang memiliki pengalaman panjang yakni 13 tahun menjadi Menteri Keuangan. Reputasi internasional dan kedekatannya dengan lembaga kredit multilateral seperti Bank Dunia, di mana ia juga pernah menjabat begitu ya di World Bank, ini juga dinilai membuat Sri Mulyani mudah berkomunikasi dengan mitra keuangan global. Oleh karena itu, Bima melihat Prabowo membutuhkan Menteri Keuangan yang disukai pasar. Di samping itu, Sri Mulyani dinilai memiliki komitmen disiplin fiskal yang cukup baik, salah satunya pada era pandemi, begitu di mana defisit dari anggaran masih cukup terjaga. Selain itu, ia juga melihat Prabowo juga terindikasi membutuhkan Sri Mulyani untuk menyelesaikan masalah utang jatuh tempo dan bunga utang yang tinggi di 2025 hingga 2029. Dan kedepannya yang menjadi pekerjaan rumah berat untuk Sri Mulyani adalah mendorong penerimaan pajak tanpa mengganggu konsumsi kelas menengah. Pasalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% hingga 9%, maka dibutuhkan rasio pajak yang lebih tinggi. Ya, sebetulnya ini menjadi salah satu nama yang tidak begitu mengejutkan meskipun sebelumnya Sri Mulyani juga sempat mengungkapkan bahwa ia sepertinya akan sudah selesai begitu ya menjabat Menteri Keuangan karena memang kita tahu ada inisiatif-inisiatif dari pemerintahan baru untuk kemudian memisahkan Kementerian Keuangan dengan Badan Penerimaan Negara, tapi sepertinya di awal pemerintahan masih dalam proses transisi sehingga memangnya Sri Mulyani bisa saja masih dibutuhkan. Mungkin ke depannya nanti akan ada perubahan-perubahan komposisi dari menteri dan bisa saja Sri Mulyani di reshuffle begitu ya di tengah jalan dan digantikan dengan kader-kader yang sudah dipersiapkan karena kita tahu ada 3 wamen di bawah Sri Mulyani. Sementara itu pemirsa, dengan dimulainya era pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, ekonom dan pengamat menilai sejumlah hal perlu dilakukan terutama dalam hari-hari pertama berjalannya pemerintahan.
Apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat? Berikut informasinya. Seiring dengan dimulainya pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kalangan ekonom menilai sejumlah langkah perlu dilakukan pemerintah dalam jangka pendek. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, yang mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo harus mulai mengukur kemampuan fiskal dalam mengejar penerapan sejumlah program prioritas. Hal tersebut dikarenakan adanya potensi tekanan pada anggaran negara, dikarenakan besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mengejar pelaksanaan program-program prioritas, sebagaimana yang dikampanyekan oleh Prabowo Gibran dalam masa Pilpres sebelumnya. Kita juga harus melihat bahwa ada tekanan yang cukup kuat juga ketika program-program tersebut akan dijalankan kepada anggaran kita. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan antara berbagai program-program tadi dengan beban kepada anggaran. Mungkin yang salah satu yang bisa dilakukan pada saat ini adalah dengan mengurangi subsidi kepada energi supaya tersedia fiscal space yang lebih besar kepada untuk menjalankan program-program yang lain. Terkait program prioritas Prabowo Gibran, salah satu yang didengungkan yakni program makan bergizi gratis yang ditargetkan bagi anak-anak sekolah di Indonesia. Badan Gizi Nasional menyebut program ini menyasar 82,9 juta penerima selama 5 tahun ke depan dengan nilai anggaran yang dibutuhkan mencapai 1,2 triliun rupiah per hari atau setara dengan 400 triliun rupiah dalam setahun. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan niatnya untuk langsung menjalankan program kerja termasuk janji-janji yang telah disampaikan selama kampanye. Program-program tersebut berfokus pada 17 prioritas utama dan 8 hasil cepat yang diharapkan segera tercapai. Beberapa prioritas diantaranya meliputi ketahanan pangan, energi dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, ketersediaan pupuk dan benih bagi petani, serta menyediakan perumahan layak dan fasilitas sanitasi bagi masyarakat desa. Selain itu juga pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, serta pembangunan ibu kota Nusantara juga menjadi bagian dari rencana besar. Pembangunan berbasis sumber daya alam dan sektor maritim diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja luas, mendukung keadilan ekonomi. Sementara itu pemirsa, Indef mengatakan kinerja dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menjadi sangat penting untuk membangun kredibilitas dan juga kepercayaan publik. Salah satu pernyataan Prabowo yakni terkait partai politik agar tidak menugaskan seorang menteri mencari uang dari APBN akan sangat positif jika itu mampu dibuktikan. Salah satu upaya untuk menjaga APBN dari pemburu rente adalah penguatan institusional Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang bergerak untuk mengantisipasi agar para menteri, wakil menteri, atau para pejabat publik lainnya tidak melakukan korupsi. Peran dari KPK dinilai harus benar-benar dioptimalkan sehingga upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu. Dan sebagai presiden, Prabowo juga disebut harus mempunyai komitmen kuat untuk merealisasikan dan membuktikan pernyataan tersebut sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik, pengusaha, dan para pemangku kepentingan terkait. Ya pemirsa, seiring dengan dimulainya pemerintahan Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, kita kawal bersama bagaimana kemudian langkahnya, kebijakannya seperti apa yang akan dilakukan terutama dengan penerapan dari program-program prioritas. Kita harapkan memang tidak mengecewakan apa yang kemudian disampaikan selama masa kampanye dan juga janji-janjinya, tapi di saat yang sama juga mampu mengukur kemampuan fiskal ataupun APBN agar kemudian semuanya bisa balance, bisa seimbang, sehingga tujuan-tujuan baiknya kita harapkan juga dapat tercapai.